Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas setting iPhone ini perlu kalian ganti atau dirubah. Mungkin bisa jadi baterai health kalian jauh lebih aman dan baterai iPhone kalian jadi lebih irit. Nah, settingannya apa aja? Untuk mengetahui hal semua itu kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check this out. Ya, sebelum gue mulai panjang lebar, gue disclaimer dulu. Mungkin settingan-settingan ini bisa berpengaruh terhadap baterai iPhone kalian ataupun baterai health kalian yang akan jauh lebih bertahan lama. Dan bakal gue rekomendasiin juga kabel yang gue gunakan sebagai daily serta adapter ataupun MagSafe wireless serta powerbank yang sering gue gunakan. Jadi biar bisa jadi ada acuan untuk teman-teman di sini yang menonton. Dan gue disclaimer lagi kalau misalkan settingan ini dirasa kalian tidak berpengaruh banget, ya berarti mungkin bisa jadi kalian memang lagi menggunakannya padat aja atau menggunakan iPhone-nya lagi padat jadi terkesan tetap masih boros. Karena pemakaian gua dengan kalian itu sedikit berbeda. Yang perlu kalian ketahui, pemakaian iPhone setiap orang beda-beda, jadi kita nggak bisa generalisasi. Settingan yang kita gunakan meskipun sama bisa jadi resultnya berbeda. Seperti itu. Oke? Ya, gua mulai dari hal-hal yang mungkin teman-teman juga sudah paham dan ini paling dasar, yaitu auto brightness di iPhone kalian. Nah, settingan auto brightness itu ada di bagian setting. Kalau misalkan kalian bingung, kalian tinggal search aja biar cepet di paling atas. Di sini kalian tinggal ketik auto bright seperti ini. Nah, pilih yang ini, auto brightness. Oke, kalian tap aja, maka akan ada seperti ini. Dan ini di enable ya. Tujuannya kenapa? Jadi si iPhone bisa menyesuaikan layar kecerahan yang ada di iPhone kalian tergantung situasinya. Contohnya, ini kan lagi di studio nih, terang begini kan. Jadi dia akan ikut terang. Kalau kita lihat tuh, dia seperti ini terang. Tapi ketika gelap, situasinya dia akan turun sendiri gitu. Jadi dia menyesuaikan. Nih gue contohin. Contohnya seperti ini, lighting gue turunin dan dia akan turun nih kecerahannya nih. Akan menyesuaikan situasi tuh. Lo perhatiin sendiri, dia lama-lama turun karena sekelilingnya sudah mulai gelap, jadi dia itu tidak memerlukan kecerahan yang secerah sebelumnya gitu ya. Jadi lo bisa perhatiin sendiri di bagian ini. Kalau misalkan ini belum terlalu cukup, gue coba matiin lighting yang satu lagi. Oke, ini bener-bener gelap gulita. Lo bisa perhatiin sendiri, dia akan menyesuaikan kecerahannya, jadi nggak perlu harus kita turunin sendiri, dia akan turun sendiri. Tuh, lo perhatiin sendiri, dia turun dengan sendirinya kayak gitu. Oke, ketika gue nyalain semua lighting ya, dia akan langsung ngikutin lagi sekelilingnya. Tuh, dia terang sendiri. Tuh. Dan dia menyesuaikan tidak terlalu over brightness atau tidak terlalu terang banget tapi tidak terlalu gelap juga. Jadi dia menyesuaikan cahaya sekelilingnya. Dan ini penting banget kalian biar tidak terlalu over brightness pada saat menggunakan iPhone. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan ini salah satu settingan yang perlu kalian ganti kalau misalkan kalian sebelumnya disable dan sekarang saatnya di enable. Seperti itu. Oke, lanjut karena ini berhubungan sama settingan, pastinya ada di bagian settingan. Sekarang kita ke privacy. Nah, di bagian privacy ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi sepertinya jadi salah satu pemicu baterai kalian boros dan baterai health kalian lebih cepat turun. Mungkin ya, tapi gue juga nggak bisa memastikan, tapi hal ini bisa kalian lakukan. Oke, gue coba di bagian privacy and security, lalu gue pilih yang bawah, analytic improvement. Nah, ini gue kan enable semua nih. Kalau kalian tidak seperti gue yang memang memerlukan improvement dan analitik dari Apple gitu ya, dan selalu dikirim ke Apple, sebaiknya ini di-disable semua dan kalian nggak usah memerlukan atau memberikan improvement ke Apple gitu. Jadi ini analitik yang berjalan di sistem dan ini dikirim ke Apple untuk Apple mengetahui iOS itu bug atau enggak. Jadi makanya dia ada analytic and improvement. Share iCloud Analytics, share with app developer, improve fitness plus, improve hand washing, dan lain sebagainya. Jadi gue saranin untuk teman-teman ini di-disable aja apabila kalian tidak memerlukan. Karena ini bisa jadi salah satu faktor juga untuk bikin baterai iPhone kalian jauh lebih irit. Seperti itu. Oke? Oh ya, sebenarnya di bagian privacy juga ada salah satu settingan yang sangat berpengaruh, yaitu terkait location service. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu menyarankan ya, karena worst case ketika iPhone kalian kenapa-napa, amit-amit sih ya, jangan sampai terjadi di gue dan kalian semua hilang atau gimana. Ini penting ternyata location service, meskipun cukup memakan baterai kalau di enable, tapi ada pentingnya. Jadi gue sarankan mungkin jangan di disable, tetap di enable. Hanya saja aplikasi-aplikasi yang berhubungan dan ingin mengakses location itu jangan semua kalian always. Seperti Google Map nih, gue bikin
dibikin always. Ya mungkin karena gue sering buka aplikasi Google Map jadi penting. Tapi lu perhatiin yang lainnya seperti Instagram dan lain sebagainya, itu while using atau pada saat aplikasi terbuka atau aplikasi saat kita gunakan gitu. Jadi baru bisa menggunakan location service ketika aplikasinya sedang gue gunakan. Ketika nggak gue gunakan, location service-nya tidak berjalan. Seperti itu. Contohnya Instagram. Ketika gue sedang tidak menggunakan aplikasi Instagram, location service-nya tidak berjalan. Jadi ya lebih baik settingannya dibikin while using aja kayak gitu. Dan memang seperti ini yang gue lakukan secara daily di iPhone 16 Pro gue, dan ini sangat berpengaruh banget ke battery health gue serta penggunaan gue gitu. Selanjutnya, karena ini masih berhubungan sama settingan, yaitu notification. Nah ini salah satu yang bagian paling penting di antara yang lain juga, karena notification ini jika kalian tidak memerlukan dari aplikasi tersebut, lebih baik di disable aja notifikasinya atau dibuat schedule summary seperti gue ini. Dan ini konfigurasi settingan notifikasi gue yang mungkin kalian bisa contoh sebagai acuan, dan kalian bisa perhatikan di sini aplikasi-aplikasi tidak semuanya ada notifikasi. Contoh aplikasi Gojek di sini gue turun off karena memang gue nggak terlalu ngerasa memerlukan notifikasi dari aplikasi Gojek, jadi gue turun off gitu. Dan buat teman-teman, kalian bisa atur sendiri aplikasi yang kalian rasa ini gue nggak perlu deh notifnya deh. Ini contoh nih di sini, ini gue disable aja. Nah turun off, udah gue nggak perlu gitu. Dan kalian bisa menilai sendiri aplikasi-aplikasi mana yang kalian rasa ini kayak nggak perlu gitu. Jadi nggak usah ada notifikasinya. Dan sisanya kalian bisa samain aja settingannya seperti screen sharing, summarize notification, di turn on gitu ya. Schedule summary, gue bikin seperti ini gitu. Karena ini yang gue lakukan. Jadi kalian bisa contoh aja langsung. Lanjut, sebenarnya ini buat iPhone yang sudah mendukung Apple Intelligence sih. Tapi gue nggak tahu ya ini memang bener-bener signifikan atau enggak. Cuman gue ngerasa ini nggak terlalu signifikan. Tapi gue tetap sharing aja ke teman-teman. Apple Intelligence dan Siri kalau kalian tidak memerlukan, lebih baik di disable aja. Lebih baik nggak usah dinyalakan kalau memang kalian tidak memerlukan. Tapi balik lagi, karena kebutuhan teman-teman sendiri. Kalau kalian merasa butuh fitur Apple Intelligence, ya jangan di disable gitu. Karena sejauh ini gue enable aja, untuk baterai aman-aman aja. Seperti itu. Lalu selanjutnya terkait cellular data dan hotspot dan wifi. Ya kenapa ini gue pengen bicarakan? Karena terkadang kalau memang dalam suatu tempat atau ruangan, kalau kalian lagi ada di ruangan gitu ya, dan kalian jauh dari colokan atau nggak bawa power bank, kalau emang ada wifi atau wifi ya, pronunciasinya gimana gue bingung, tapi intinya kalau ada wifi jaringan, lebih baik kalian terhubung ke jaringan tersebut atau ke wifi tersebut ya. Kalau kalian menggunakan paket data, itu cukup menguras baterai juga. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena sinyal seluler yang kita gunakan di iPhone ini itu konsumsinya ke baterai. Jadi pada saat dia lagi searching jaringan di lokasi tersebut, apabila kurang sinyal atau frekuensinya kurang, ya baterai akan terus terkuras karena dia akan terus mencari sinyal terbaik di sekitar iPhone tersebut gitu ya. Jadi dia akan terus cari itu, dan itu mengkonsumsinya kemana? Ke baterai, seperti itu. Jadi gue menyarankan untuk menggunakan wifi atau wifi seminimal mungkin. Kalau emang lagi dalam ruangan atau dimanapun kalian berada, kalau ada wifi atau free wifi atau apapun itu, lebih baik terhubung aja sih. Terlebih juga jadi ngirit kuota juga kan. Gitu. Dan hal itu yang selalu gue lakukan dimanapun gue berada. Gue tetap minta wifi meskipun gak terlalu penting-penting banget gitu ya. Tapi tetap gue minta karena untuk menjaga baterai iPhone gue tetap stabil. Apalagi kalau gue lagi lupa bawa chargeran dan power bank kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong power bank serta chargeran, ini bukan masalah gue lagi iklan atau enggak ya. Enggak cuy. Jadi emang ini yang gue gunakan sebagai daily di 16 Pro gue. Jadi gue mau share sedikit nih. Mungkin gue nggak tahu sih ini akan berimpact baik ke teman-teman atau malah berimpact buruk. Tapi yang gue lakukan dan gue alami dan gue gunakan hingga detik ini, hingga saat ini, adapter dan kabel serta power bank ini yang gue gunakan. Pertama, gue menggunakan adapter dari Micropack nih yang 100 GaN plus watt ya. Jadi dia ada banyak power, dan ini kalau nggak salah udah sempat gue bahas di video sebelumnya. Di sini lu bisa nonton. Kenapa gue sering banget menggunakan ini? Karena ini tuh banyak banget colokannya. Lu bisa charger lagi di atasnya nih. Kalau temen lu mau numpang charger ada adapter tapi colokannya cuma satu. Nah, nih alat penting banget, dan gue menggunakan ini selalu gue menggunakannya yang USB-C 3 karena ini yang power delivery alias fast charging. Jadi gue selalu charger si iPhone 16 Pro gue menggunakan port yang sebelah sini di adapter Micropack ini. Karena ini penting banget. Jadi kalau lagi berpergian atau lagi sunmorian gitu ya, jadi gue bawa yang ini nih karena ini penting banget, dan berbagai macam colokan juga gitu. Berbagai macam apa ya dibilang ya colokan udah gitu. Dan ini yang selalu gue gunakan biasanya ini iPhone 16 Pro, di sini mungkin si AirPods dan Apple Watch
gitu. Jadi ini yang gue gunakan everyday sebagai daily gua. Lalu cadangannya adapter dari Movi ini yang ini nih yang kecil, mungil. Ada satu USB-C 35 watt maksimalnya dan USB-A gitu. Dan ini yang gue gunakan nih. Mungkin kalau kalian mau beli kedua adapter ini, kalian bisa klik link description di bawah juga karena literally cuy, ini beneran gue dua-duanya menggunakan adapter ini sebagai daily gua. Lalu untuk kabelnya untuk ke iPhone gua yang ini nih, yang dari UAG ini nih, yang USB-C to C. Ini selalu gue gunakan karena panjang dan fisiknya gue suka, tapi ternyata berefek bagus banget ke battery health. Jujur, gue menggunakan ini jauh lebih aman sampai saat ini gitu ya. Sejak 15 Pro udah gue gunakan dan sekarang ke 16 Pro juga masih sama. Dan itu mungkin ini gue juga cocok logi doang sih. Tapi mungkin alat-alat inilah yang bikin battery health gue juga nggak turun-turun gitu. Jadi kalau lu cek di iPhone gue nih, di sini nih ya, baterai, terus gue ke battery health ini masih 100% cuy. Dari September tanggal 22, September, November, Desember, Januari, udah 3 bulan nih, udah mau masuk Februari ya, mungkin 4 bulan lah ya dari September lah ya, September akhir, udah 3 bulan lewat lah, dan cycle count-nya masih di 91. Nah, buat lu semua yang masih belum paham sampai saat ini cycle count itu bagaimana cara kerjanya, lu bisa nonton video gue yang ini nih, penting banget karena di situ gue jelasin secara detail cycle count apa dan cara kerjanya bagaimana. Tapi entah kenapa, ini gue cocok logi doang ya, tapi gue gak berani mastiin ke teman-teman semua, cuman cocok logi. Ketiga alat ini sebagai daily charger gue, sampai saat ini gue 100% aja gitu. Dan gue selalu limit chargingnya di 90%. Kalau misalkan teman-teman, bang, gue udah limit nih di 90%, tapi kok tiba-tiba dia ke 100% chargernya, ada masalah nggak? Nah, sebenarnya kalau kalian charger udah di limit ke 90%, tapi besoknya kalian charger tiba-tiba pengisiannya ngisi sampai 100%, itu bukan bermasalah. Hanya saja iOS di dalam iPhone kalian sedang mempelajari rutinitas kalian. Jadi dia tetap akan 100%, dan itu sudah dijelaskan sama Apple Support di laman Apple Support gitu. Intinya dia tetap akan 100% untuk mempelajari di awal-awal, tapi selebihnya tetap akan standby di 90% sesuai limit yang sudah gua konfigurasi gitu. Kenapa di 90% bang? Ya karena menurut gua angka yang paling ideal, nggak terlalu nunggu lama ke 95 dan tidak terlalu cepat juga di 80-85. Tapi aktualinya secara gua gunakan kalau gua charger, kadang kalau udah 80 gua cabut gitu ya, kadang 85% juga gua cabut, nggak nyampe 90 juga kadang gua tetap cabut-cabut aja gitu. Gua nggak terlalu memikirkan harus 90% baru gua cabut, nggak juga cuy gitu. Dan lu bisa lihat sendiri di sini nih. Nah, ini last charger di 90%. Tapi sebelum-sebelumnya itu lu perhatiin deh grafik yang paling kiri ini tuh. Charger cabut, charger lagi gitu. Jadi gue emang nggak terlalu memikirkan kalau misalkan harus sampai 90% meskipun gue limit di 90%. Kalaupun gue lagi buru-buru atau gue lagi males nunggu ke 90 ya di bawah 90 tetap gue cabut kayak gitu ya. Dan ini adapter dan kabel yang gue gunakan sebagai daily. Lalu untuk power bank ya. Nah, untuk power bank-nya yang sering gue bawa kemana-mana tuh ada dua ya. Jadi yang satu nih dari Movi nih, yang MagSafe kayak gini. Dan dia ada USB-C juga, ada lampu indikator dan power di sebelah sininya tuh. Lo bisa lihat tuh ya. Jadi tuh dia bisa MagSafe tapi bisa juga lewat kabel di port USB-C yang ini nih. Tuh yang ini. Jadi dia bisa MagSafe seperti ini dan juga bisa via kabel gitu. Dan satu lagi yang sering gue gunakan nih, yang satu dari Adam Element. Dan ini hampir sering nggak ketinggalan gue bawa kemana-mana. Jadi dia ada kabelnya gitu cuy. Tuh ya. Jadi bisa lewat kabel ini dan ada port juga USB-A di sini serta di sininya ada power seperti ini dan ada indikator baterai tersisa berapa. Ini serinya yang Gravity 30 watt ya. Dan kalau misalkan yang Movi ini 10.000 mAh, kapasitasnya ini juga sama 10.000 mAh dan di sini ada USB-C in atau out. Jadi bisa via kabel juga, tapi ini nggak ada MagSafe. Ini murni kabel, colokan kabel lagi, colokan lagi. Jadi dia punya berbagai macam colokan. Cuman kelebihannya dia udah include kabel gini cuy. Tuh, jadi enak dibawa kemana-mana dan bisa banget lu kantongin karena ukurannya kecil, nggak terlalu besar. Dan ini juga sama sih, kecil nggak terlalu besar gitu. Dan kedua ini yang sering banget gue bawa kemana-mana sebagai cadangan ketika jauh dari colokan. Memang kadang power bank atau MagSafe wireless itu dibutuhkan ketika kita bener-bener sedang jauh dari colokan gitu. Dan ini yang menjadi alat selalu gue gunakan setiap pengisian baterai di iPhone gue. Dan ya seperti tadi gue katakan, cocok loginya adalah kayaknya sih ya, mungkin alat-alat ini cukup lumayan aman pada saat digunakan di iPhone dan itu berpengaruh ke battery health gitu ya. Itu kenapa battery health gua kalau lu cek di sini masih 100%, cycle count masih di 91 dan ya lu bisa lihat aktivitasnya padat juga digunakan gitu ya. Bahkan screen aktifnya itu di 9 jam 29 menit. Jadi ya cukup padat digunakannya. Dan itu cocok logi aja, tidak ada parameter yang benar-benar
kalau alat-alat ini aman digunakan, tapi sejauh ini dan sampai saat ini gue tetap menggunakan alat-alat ini untuk pengisian baterai di iPhone 16 Pro gue. Jadi gue ingin merekomendasikan, siapa tahu di teman-teman juga aman digunakannya dan bikin baterai health kalian juga jadi aman. Seperti itu. Oke? Dan terakhir mungkin silent mode ya. Silent mode ini gue jarang banget mengaktifkan atau mengenable the ring di sini. Jadi gue selalu silent alias getar doang. Gue nggak pernah bikin dia bunyi kecuali ketika gue aktifin alarm. Baru gue enable si silent ini atau disable si silent ini. Karena kalau enable kan berarti hening ya, atau getar doang gitu. Jadi gue selalu silent mode ini gue turun on, kecuali untuk alarm baru gue turun off gini biar dia bunyi gitu. Dan ini yang selalu gue gunakan. Selebihnya mungkin tetap sama ya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu kayak standby mode lu gunakan nggak? Gue gunakan kok. Bahkan kadang kalau gue charger tuh gue sambil miring gini gue taruhnya gitu di stand gitu. Jadi dia keluar kan standby mode-nya. Dan itu tetap gue gunakan, tidak gue disable. Bahkan overall sampai sejauh ini aman-aman aja dan normal-normal aja gitu. Jadi yang gue lakukan atau yang gue pengen sharing di video ini, yang gue lakukan secara daily setiap harinya mungkin bisa berimpact baik ke iPhone kalian gitu. Dan itu gue melakukan hal-hal tersebut, kayak silent mode buat turn on biar jadinya getar doang. Kalau gue turn off kan dia jadi ada bunyi. Auto brightness gue enable, dan notification, dan location service, dan selebihnya hampir sama, tidak ada yang gue bedakan gitu. Jadi harusnya di iPhone teman-teman juga akan berefek baik-baik aja. Jadi bikin baterai mungkin bisa jauh lebih irit, dan baterai health mungkin bisa jadi lebih aman gitu. Jadi baterai health itu tetap pasti akan turun. Yang perlu kita garis bawahi, baterai health pasti tetap akan turun selama iPhone-nya digunakan. Tapi gue paham kegelisahan kalian gimana, karena mungkin khawatir ketika ingin dijual baterai health-nya terlalu turun gitu ya. Dan gue menyarankan atau menginformasikan, memberikan sharing itu di video ini, bahwasannya yang gue lakukan untuk charger dan adapter ini yang gue gunakan, untuk power bank ini yang gue gunakan, dan settingan-settingannya tadi, settingan seperti itu yang gue gunakan. Jadi itu mungkin cocok logi dari gue. Itu kenapa juga mungkin berimpact ke baterai health gue yang masih stabil di 100%, dan cycle count-nya pun masih di 91. Seperti itu. Jadi gue rasa cukup mungkin video kali ini ya. Itu aja yang bisa gue sharing di video kali ini, dan semoga sangat bermanfaat buat iPhone teman-teman semua, dan dapat knowledge juga dari teman-teman semua. Mungkin kalau ada masukan atau tambahan, kalian bisa aja tulis langsung di kolom komentar di bawah. Oke? Jadi segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat, dan see you next video. Bye-bye.